Harga minyak dunia turun 2% pada perdagangan Senin kemarin dan penurunan harga minyak dunia tersebut terbebani oleh kenaikan suku bunga bank sentral utama. Dan selain itu, penurunan harga minyak dunia juga terjadi karena ekspor minyak mentah Rusia yang masih tetap kuat sehingga pasokannya membanjiri dunia. Lantas, apakah penurunan harga minyak dunia tersebut mempengaruhi harga BBM subsidi dalam negeri bisa turun? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, kita langsung saja ke topik utama kita hari ini. Harga minyak dunia mengalami penurunan. Apa faktor yang mendorong penurunan ini? Salah satu faktornya memang kalau dilihat dari global, ini kan ada resesi yang terjadi di beberapa negara. Kemudian selain ada Amerika, ada Eropa, yang ekonominya masih menunjukkan indikator yang turun. Artinya apa? Artinya permintaan dari BBM ataupun energi. Artinya apa? Artinya permintaan dari BBM ataupun energi secara global ini juga masih fluktuatif. Ada lagi faktor dari Tiongkok ya. Tiongkok itu juga salah satu yang berpengaruh juga dari adanya pelonggaran pasca COVID. Sehingga industri-industri yang ada di China atau Tiongkok ini juga masih dalam tahap pemulihan. Dan itu mempengaruhi dari segi permintaan BBM. Dan ini juga terlihat juga bahwa resesi, kemudian juga ada tekanan perdagangan, suku bunga. Ini adalah faktor-faktor yang menekan. Itulah kenapa harga minyak mentah sudah turun jauh dari $120 per barel pada bulan Maret 2022. Sekarang hanya kisaran $75 per barel untuk crude oil dan di pasar internasional. Jadi trennya kemungkinan juga akan terus menurun. Meskipun memang ada faktor dari krisis energi ya yang masih terjadi, tapi banyak negara sekarang sudah mulai memitigasi efek dari krisis energi sehingga tidak terlalu berdampak pada permintaan minyak secara berlebihan. Jadi tren ke depan sepanjang 2023 ini kita akan melihat mungkin harga minyak mentah akan kembali di bawah $60 per barel untuk crude oil. Baik, ini lebih ke supply dan demand-nya terbatas, tetapi supply-nya sepertinya lebih. Dan tadi Anda juga sudah menyebut harganya dari $120 per barel dan sekarang sudah menurun dan bisa turun di kisaran sekitar $60 per barel ya, Mas Bima. Dan apakah turunnya harga minyak dunia itu akan membuat BBM subsidi di dalam negeri seperti Pertalite dan juga solar ini turun harga juga, Mas Bima? Harusnya turun. Karena kalau dari penghitungan yang ada di aturan Kementerian ESDM, formula-formula itu ya, MOPS, kemudian ditambah dengan margin dari harga dasar, ada faktor dari kurs rupiah juga sekarang menguat terhadap dolar. Artinya memang harga BBM, terutama untuk jenis yang subsidi, pemerintah masih punya ruang untuk mengembalikan lagi harga Pertalite dan solar ke sebelum adanya kenaikan harga pada September 2022 tahun lalu. Jadi kita harusnya harga Pertalite-nya, harga subsidi eceran tuh di Rp8.000 per liternya. Kemudian solar bisa kembali ke Rp5.000, Rp5.500 per liternya. Karena beban subsidinya tentunya pasti akan lebih rendah ketika harga minyak mentah. Rupiah juga ini berpengaruh. Kemarin rupiahnya kan 15.000, 15.500 sampai 15.700. Sekarang rupiahnya cenderung mengalami penguatan. Jadi ini momentum bukan hanya formulasi atau hitung-hitungan yang memang harusnya sudah diturunkan sebenarnya sejak November atau Desember tahun lalu harga BBM subsidi, tapi pemerintah kan punya tagline untuk mengurangi tekanan biaya hidup ataupun mengurangi tekanan dari inflasi. Jadi kalau harga BBM bersubsidinya bisa turun, ini merupakan stimulus yang sangat baik bagi masyarakat, apalagi pasca PPKM dicabut, dan juga merupakan dorongan yang positif bagi pelaku, terutama pelaku UKM, yang selama ini faktanya mereka menggunakan BBM jenis subsidi. Baik, Mas Bima, ini menarik sekali. Tadi Anda menyebut ini adalah momentum untuk pemerintah menurunkan harga BBM dan Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberikan arahan pengumuman harga BBM akan disesuaikan ya dengan perubahan harga minyak mentah dunia dalam sepekan. Nah, apakah kebijakan ini sudah tepat diterapkan dan bagaimana dengan jangka waktu 1 minggu? Apakah efektif?
Ya, sebenarnya ini untuk memberikan transparansi ya, bahwa untuk BBM jenis non-subsidi seperti Pertamax, Dex, dan lain-lain memang formulanya kan sudah ada. Ada ketetapan menteri soal itu dan masyarakat bisa memantau. Jadi wajar kalau penyesuaiannya setiap minggu, itu nggak ada masalah. Atau tinggal mengganti misalnya patokan yang ada di SPBU itu kan bisa dilakukan secara cepat. Cuman yang menjadi problem sekarang ini kalau BBM non subsidinya mengikuti harga minyak mentah, nah BBM yang subsidi ini lebih berat ke faktor politisnya dibandingkan faktor hitung-hitungan harga minyak mentah. Nah, karena begitu sekarang harga minyak mentah turun, belum dirubah juga yang namanya harga BBM Pertalite dan solar. Jadi ini yang menjadi PR, bagaimana Pertalite dan solar ini diturunkan, bukan hanya menjadi komoditas politik, tapi karena memang hitung-hitungannya harusnya sudah turun. Dan kalau pemerintah kemarin mengeluarkan Perpu Cipta Kerja dengan alasan kegentingan memaksa ekonomi, maka salah satu kebijakannya adalah dengan menurunkan harga BBM di subsidi. Nah itu yang sekarang ditunggu oleh masyarakat. Kalau yang non subsidi saya kira ya itu pun juga kalau dihitung-hitung masih tetap harga keekonomiannya misalnya Pertamax itu harusnya di 11.000 sampai 11.900 itu harusnya dijual di situ. Kalau pakai formula dari Kementerian ESDM. Jadi artinya apa? Artinya pengumuman itu satu hal, tapi harga yang adil, harga yang berpihak memang kepada dorongan stimulus ekonomi, ini yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Baik Mas Bima, ini menarik sekali tadi Anda menyebut satu kata kunci adalah transparansi ya, seperti itu. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap BBM non subsidi? Apakah penurunannya juga akan transparan untuk masyarakat? Ya, sejauh ini kita masih melihat masih ada gap ya, yang artinya harga keekonomian dan harga eceran, contohnya saja Pertamax, itu belum mencerminkan apa yang sebenarnya wajar di pasaran. Nah ini yang kita inginkan, kalau memang BBM non subsidi seperti Pertamax ini, ya memang harusnya dibuka saja bagaimana kemudian penyesuaiannya itu sesuai dengan harga yang memang berlaku, apalagi setiap 1 minggu sekali. Dan ini kan bisa dilihat oleh masyarakat perbandingan komparasi RON yang sama di SPBU milik swasta. Jadi harapannya sih memang kalau untuk yang non subsidi itu karena itu bukan ditanggung APBN, maka memang harus wajarnya diberlakukan harga yang lebih berpihak ya kepada pasar, kepada masyarakat. Baik, terakhir Mas Bima, beberapa waktu lalu pemerintah juga mewacanakan ya pembatasan pembelian BBM subsidi. Apakah langkah ini efektif untuk mengurangi konsumsi BBM dalam negeri? Ini langkah yang sebenarnya maju mundur, seperti kemarin ada aplikasi My Pertamina, tapi toh ternyata belum jalan efektif. Kemudian sekarang baru pencocokan nomor identitas kendaraan dengan konsumsi BBM yang digunakan misalnya. Nah, tapi ke depan ini kebocoran itu bukan hanya pada pengguna kendaraan pribadi di misalnya Pertalite, tapi juga terjadi sangat besar di solar. Dan itu adanya di pertambangan besar, perkebunan skala besar. Nah ini yang harusnya kebocoran-kebocoran di solar ini juga harus ditutup. Selain tadi pembatasan untuk kendaraan pribadi. Yang penting adalah sosialisasi, koordinasi juga penting. Jangan sampai Pertamina jalan sendiri dengan My Pertamina, Kementerian SDM bagaimana, Kementerian BUMN juga seperti apa, Kemenkyu juga seperti apa. Jadi masalah koordinasi komunikasi ini yang selama ini kurang. Sehingga seolah setengah hati untuk melakukan pembatasan. Baik, kami akan terus memantau harga BBM Indonesia. Terima kasih Mas Bima yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.